Gadis di kampung miskin ini pertama kali menyelinap di sudut tembok, dan melihat pemandangan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di dalam rumah yang hancur, seorang pria bahkan sedang membagikan bubur putih, yang biasanya hanya bisa dinikmati oleh orang kaya. Ketika dia yang telah kelaparan selama 3 hari tergoda olehnya, datang untuk minum bubur. Seketika semua anak di dalam rumah berbondong-bondong datang. Namun ketika pria melihatnya berdiri di dekat pintu, dia justru tidak mengusirnya, bahkan mengundangnya untuk minum bersama. Sehingga takdir gadis itu pun diubah sepenuhnya oleh mangkuk bubur putih ini. Ketika gadis itu menerima cangkir penuh bubur putih, kegembiraannya tidak bisa disembunyikan lagi. Ini adalah kali pertama dalam hidupnya dia merasakan sesuatu yang begitu lezat. Bahkan dia menjilati abis hingga bersih di pinggiran cangkir. Namun di dunia ini tidak ada makan siang gratis. Kemudian pria itu membawanya ke depan seorang gadis kecil. Biarkan dia belajar catur dengan lawan. Namun karena bau tubuhnya memang agak kuat, lawan hanya saja baru saja mengenalkan nama catur padanya. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Baiklah, pergi, aku tidak suka baumu. Maka setelah pulang ke rumah, gadis itu segera mandi dengan mewah. Namun mandiannya bukan untuk bermain catur, melainkan untuk bisa kembali makan bubur yang tak pernah ia lupakan. Alasannya Fiona begitu tidak berpengalaman, karena awal hidupnya sudah seberat tingkat kesulitan level neraka. Dia tidak hanya lahir di Uganda, di kawasan kumuh terburuk dan paling kotor, Katwe. Bahkan ayahnya meninggal karena sakit, yang tersisa hanyalah mereka. 4 saudara dan ibu saling bergantung. Meskipun kehidupan begitu sulit, ibu selalu tidak memilih untuk meninggalkan anak-anaknya dan menikah lagi. Dia selalu mengajarkan anak-anak untuk mengubah nasib dengan kerja keras. Namun, anak perempuan tertua tidak memiliki integritas. Dia selalu memikirkan bagaimana cara mendekati orang kaya. Karena saat ini, bertahan hidup hanya dengan kerja keras terlalu sulit. Mereka juga seringkali harus berpuasa 3 hari 9 kali. Meskipun bekerja keras menjual jagung dari pagi hingga malam, mereka tetap tidak memiliki cukup uang untuk sekolah. Akhirnya pada hari itu, kakak perempuan kalah oleh kemiskinan. Dia pergi dengan diam-diam setelah keluarganya tertidur pulas di malam hari. Dia naik motor milik anak orang kaya. Dia diam-diam melarikan diri dari rumah tanpa harapan ini. Namun, kepergian kakak perempuan tanpa pamit tidak terlalu berdampak besar. Karena pada akhirnya, kehidupan harus terus berlanjut. Fiona masih harus sibuk menjual jagung di jalan setiap hari bersama adiknya. Namun, pada hari itu, dia menemukan bahwa adiknya agak aneh belakangan ini. Karena setiap kali setelah menjual jagung, dia akan menghilang. Maka dia diam-diam mengikuti. Ini adalah awal dari cerita. Dia menemukan rumah bubur ini. Ini memberi Fiona kesempatan untuk makan kenyang. Dan orang yang mengelola pondok ini bernama Robert. Dia adalah salah satu dari sedikit yang berhasil keluar dari sini. Seorang mahasiswa yang pergi dan kembali setelah belajar. Hanya karena dia seorang pemain sepak bola. Karena cedera pada kakinya, hanya bisa menjadi pelatih olahraga di sini. Mungkin sulit untuk keluar dari situasi sulit. Dia sangat memahami situasi anak-anak ini. Dia berharap bisa mengubah nasib mereka melalui olahraga. Namun 2 anak laki-laki malah, saya tidak ingin bermain sepak bola sama sekali. Bermain sepak bola bisa menyakiti tulang. Ibuku tidak setuju. Jawaban seperti itu membuat Robert sedih. Namun ia memikirkan permainan lain, yaitu catur. Namun anak laki-laki itu menolak tanpa berpikir. Maka Robert pun menjelaskan kepada mereka, ini adalah permainan yang paling disukai oleh anak-anak kaya di kota. Namun pada saat itu, ia berhasil mengalahkan anak-anak kota dengan permainan ini. Bahkan berhasil mengambil uang mereka. Hal ini seketika membuat kedua anak laki-laki itu tertarik. Maka ia menyewa rumah tua ini. Di sini tidak hanya menyediakan pembelajaran gratis, bahkan ada bubur putih gratis. Sehingga menarik banyak anak-anak dari kampung miskin. Sementara Fiona awalnya hanya ingin makan dan minum gratis. Namun tidak pernah terpikirkan bahwa di bawah atmosfer belajar yang terus-menerus, maka minat catur pun tumbuh dengan kuat. Hanya karena gadis yang mengajari dia bermain catur memberitahunya, ketika pasukan kecilmu mencapai bagian bawah lawan, 1 langkah demi 1 langkah. Ketika mencapai garis akhir, maka berubah menjadi ratu. Hal ini membuat Fiona tiba-tiba memancarkan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan kecil di lapisan bawah bisa melawan ratu. Mengapa kita tidak bisa menjadi orang yang bangkit dari kekalahan? Pada pelajaran keesokan harinya, Robert mengajarkan anak-anak cara merancang dan berpikir strategis. Dia sengaja menyiapkan situasi buntu, lalu bertanya kepada anak-anak bagaimana mereka bisa bertahan dalam situasi tersebut. Seorang anak langsung merasa situasi ini tidak bisa diselamatkan. Namun Robert meminta mereka untuk tidak terburu-buru membuat kesimpulan. Harus dipikirkan dengan seksama. Hasilnya, dalam sekejap seorang anak laki-laki menemukan solusi.
Pelatih memberitahu anak-anak, bermain catur seperti berada dalam situasi buntu dalam hidup. Dan saat itu yang dilihat adalah apakah Anda menerima takdir. Jika kamu mau memikirkannya lebih dalam, lalu tenanglah dan analisis dengan baik, maka kamu pasti akan mendapatkan kesempatan untuk balas dendam. Kata-kata ini seperti cahaya harapan. Seketika menerangi seluruh dunia Fiona. Sejak saat itu, dia menjadi tak terkendali dalam cinta caturnya. Yang membuatnya paling mabuk adalah perasaan merubah hidup itu. Maka setiap hari dia menggunakan penutup botol sebagai bidak catur. Di malam yang dinyalakan lampu minyak, bertarung melawan adiknya. Namun impian itu indah. Kenyataan membuatnya kalah dengan sangat menyedihkan. Jenderal, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan kakak perempuanku. Namun Fiona tidak mau kalah. Dalam beberapa hari berikutnya, dia belajar keras sepanjang malam. Akhirnya, setelah usaha keras yang tak kenal lelah, dia segera mengalahkan teman sekelas yang paling hebat. Hal ini membuat teman laki-lakinya meragukan kemampuannya. Bahkan Robert pun sangat terkejut. Seolah-olah dia telah membaca buku catur secara diam-diam. Namun, Fiona malah berkata, "Saya tidak bisa membaca." Mendengar perkataan ini, karena dia tahu ini adalah pertemuan dengan seorang jenius sejati. Tetapi hanya pandai bermain catur saja tidaklah cukup. Hanya dengan melangkah ke dunia, dia bisa benar-benar mengubah nasibnya. Jadi dia telah mengajukan permohonan berkali-kali ke Departemen Pendidikan untuk ikut serta dalam kompetisi. Tetapi selalu ditolak tanpa belas kasihan setiap kali. Alasan dari Menteri Pendidikan adalah, karena ini adalah kompetisi yang diadakan di sekolah raja. Tempat itu bersih dan sempurna. Tetapi jika membiarkan anak-anak kampungmu masuk, bagaimana jika membawa penyakit menular ke anak-anak? Dia juga sulit menjelaskan. Tetapi, sudah sampai pada titik ini. Namun, Robert masih belum menyerah. Jadi, untuk membuat Robert menyerah, Menteri Pendidikan meminta kepada murid-muridnya. Setiap orang harus membayar biaya pendaftaran 4.000 franc. Robert tersenyum senang saat mendengarnya. Karena selama masalah bisa diselesaikan dengan uang, masih ada harapan. Maka untuk segera mengumpulkan biaya pendaftaran, dia memutuskan untuk kembali ke pekerjaan lamanya meski luka lama masih ada. Namun dia bermain baseball untuk mendapatkan uang. Untungnya, dia tampil baik di lapangan. Luka lama juga tidak kambuh. Dia juga berhasil mengumpulkan biaya yang cukup. Kemudian dia segera membayar uangnya. Sebelum Menteri Pendidikan sempat mengatakan sesuatu yang menolak, Robert langsung pergi tanpa memberinya kesempatan. Kali ini mereka berhasil mendaftar dengan lancar. Saat mereka siap-siap untuk pertandingan dengan penuh harapan. Namun ibu muncul di tempat yang tidak tepat. Tanpa ragu-ragu, dia ingin membawa Fiona dan adiknya kembali. Karena ibu tidak mengerti catur, dia mengira Robert sedang mengajari anaknya berjudi. Robert, meskipun mencoba menjelaskan padanya, ibunda Fiona tetap tidak percaya. Langsung memberinya peringatan. Sebagai seorang ibu, juga tidak akan membiarkan anaknya tersesat. Namun tidak ingin membiarkan bakat seperti Robert terbuang begitu saja. Pada sore itu, dia kembali berkunjung. Namun kali ini ibunda Fiona tidak sebodoh sebelumnya, memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Robert segera berkata, "Catur bukanlah judi. Itu adalah permainan yang dimainkan oleh bangsawan. Ini dapat meningkatkan karakter pemain catur dan melatih kecerdasan." Namun ibu mengatakan bahwa bekerja juga bisa mencapai efek yang sama, dan juga bisa menghasilkan uang untuk keluarga. Robert pun harus menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Kesempatan ini sangat berharga. Mereka bisa mengunjungi sekolah terbaik di negara ini. Apalagi Fiona memiliki bakat yang luar biasa. Tapi ibu berkata, apa gunanya pergi jika tidak punya uang untuk membayar biaya sekolah yang mahal? Karena tidak punya uang untuk membayar biaya sekolah yang mahal. Setelah mendengar percakapan ini, Robert akhirnya mengerti keputusan sulit ibunya. Maka dia segera berjanji, jika Fiona bisa ikut dalam perlombaan, dia akan mencari cara agar anak-anak bisa sekolah setelah pulang. Meskipun ibunya tidak berpendidikan, tapi dia sadar akan pentingnya pendidikan. Maka demi masa depan anak-anaknya, akhirnya dia setuju. Di dalam perjalanan menuju sekolah raja, anak-anak bersorak gembira dan menari-nari. Namun ketika mobil melewati permukiman kumuh yang kotor, dan masuk ke area sekolah, pemandangan di depan membuat mereka tercengang. Lapangan yang luas dan siswa-siswi berpakaian rapi. Bahkan ada bangunan sekolah yang megah. Ini adalah tempat yang belum pernah mereka lihat dan mereka impikan. Namun kini meskipun mereka berada di antara mereka masih terlihat tidak sesuai. Malam itu, ketika Robert datang ke asrama untuk melihat kondisi anak-anak, ia menemukan semua tempat tidur masih rapi, tanpa tanda-tanda digunakan. Sementara anak-anak berdesakan tidur bersama di lantai. Mungkin hanya dengan cara ini, mereka bisa merasa tenang. Selamat malam, anak-anak. Namun tak disangka keesokan harinya, anak-anak ini mulai menyerah, menangis ingin pulang. Bahkan seorang gadis kecil sampai terkena asma karena gugup. Mereka kehilangan semangat saat pertama kali datang.
Karena mereka yang tumbuh dari keluarga miskin merasa rendah diri sejak kecil. Mereka pernah merasa bahwa mereka tidak mungkin mengalahkan anak-anak yang lahir di Roma. Situasi saat ini membuat Robert bingung. Sebagai upaya untuk menenangkan emosi anak-anak, dia segera mulai bercerita dengan semangat. Dia mengatakan bahwa kemarin dia melihat seekor anjing liar mengejar seekor kucing. Dan untuk menyelamatkan diri, kucing kecil hanya bisa melompati genangan air dan mengelilingi rumah. Bahkan melompati tumpukan kayu yang lebih tinggi darinya. Akhirnya, setelah usaha keras, kucing itu berhasil lolos. Sedangkan anjing itu terkulai lemas di tanah. Maka orang-orang bertanya padanya, "Mengapa kamu menyerah padahal dia hampir mengejarmu?" Namun anjing itu menjawab, "Bagi kucing itu adalah soal hidup dan mati. Sedangkan aku hanya kehilangan makan malam. Itu tidak begitu penting." Cerita ini membuat semua anak tertawa. Kemudian Robert melanjutkan, "Anak-anak orang kaya sama seperti anjing dalam cerita. Kemenangan atau kekalahan dalam perlombaan bagi mereka hanya hal biasa. Sedangkan kalian adalah kucing kecil yang berjuang untuk bertahan hidup. Hanya dengan usaha maksimal, baru ada sedikit harapan tersisa." Akhirnya anak-anak mengerti usaha baik hati guru. Mereka juga akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan diri. Namun yang tak terduga adalah, pertandingan pertama dalam hidupnya, Fiona sangat sial. Lawan yang diberikan padanya adalah juara dari tahun sebelumnya. Mulai mencemooh dengan wajah penuh pengejekan. Bahkan kepala sekolah di sampingnya juga dengan halus mengatakan kepada pelatih, "Kamu pintar sekali dalam memilih lawan, ya? Menggunakan murid terlemahmu untuk melawan pemain terbaik kami." Kemudian anak laki-laki menjadi semakin sombong. "Serangan dadamu sama sekali tidak berguna. Ini bukan tempat untuk serangan semacam itu. Aku tidak butuh serangan semacam itu." Namun tidak lama kemudian, anak laki-laki ini mulai merasa tertekan oleh serangan Fiona. Waktu untuk berpikir juga semakin lama. Namun Fiona tetap tenang dan mantap. Saat langkah terakhirnya diambil, anak laki-laki di sisi lain langsung kalah. Dengan marah, dia menggulingkan papan catur, sehingga tidak mengherankan Fiona menjadi juara kategori remaja. Setelah kembali ke rumah, Robert pun menepati janjinya, mulai mencari sekolah untuk Fiona. Namun dalam proses ini dia meminta istrinya yang menjadi guru mengajari dia membaca. Namun ketika hidup mulai membaik, takdir kembali memainkan lelucon besar padanya. Hari itu adiknya yang sedang menjual jagung di jalan, tiba-tiba tertabrak oleh sepeda motor yang melaju kencang. Pelaku langsung kabur setelah menabrak. Oleh karena itu, untuk menyembuhkan adiknya, mereka menghabiskan semua tabungan keluarga.